Halo semuanya, selamat datang di channel Misteri, kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang cerita mistis. Cerita-cerita seram yang akan membuat kalian merinding dan bertanya-tanya, apa benar hantu itu ada? Saran buat kalian, jangan dengarkan dan jangan menonton channel ini pada malam hari, karena semuanya yang terpampang di sini dari sebuah kisah nyata. Mungkin juga bisa mendatangi dan menggentayangi kalian. Biar tambah berkah, jangan lupa baca bismillah sebelum menonton channel ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tanda loncengnya untuk selalu mendengarkan update-update channel Misteri. Kisah nyata dari cerita hantu kali ini, saya ingatkan sekali lagi, jangan menonton dan jangan dengarkan kisah nyata pada malam hari. Cerita kali ini membawa tema cerita hantu gayung. Pada malam hari, di Pondok Putri Al-Islah Bondowoso, ada seorang anak perempuan hendak ingin buang air besar. Tepatnya jam 9 malam. Waktu itu sebetulnya semua anak sudah beranjak tidur. Tapi karena paksaan biologis, maka anak perempuan tersebut pun menekadkan diri untuk pergi sendirian ke kamar mandi. Biasanya jam sudah larut seperti itu. Murid tidak boleh keluar, apalagi sendirian. Kadang juga membawa anak lain sebagai teman, biar tidak sendirian saat keluar asrama. Tapi sekali lagi, paksaan dari dalam tubuhlah yang membuat dia nekat dan tidak pandang kondisi. Jam 9 malam waktu itu yang sudah cukup malam. Karena di tempat itu, di daerah pondok tersebut adalah tempat di mana jauh dari warga, cukup jauh dari penduduk. Wilayah sekitar adalah sebuah sawah yang ditanami oleh pohon-pohon rindang. Tidak ada lampu jalan maupun kendaraan yang melintas di pondok tersebut. Suasana benar-benar gelap gulita dan sangat jarang ada kendaraan yang melintas. Mau kemana orang lain kalau melewati jalan ini, kecuali bila dia ingin mampir di pondok tersebut. Perempuan itu pun sedikit berlari terbirit-birit karena saking tidak kuatnya menahan keinginan untuk BAB. Jika kamar mandi itu ada di dalam asrama, mungkin akan lebih memudahkan dia untuk pergi. Tapi ini tidak. Dia harus keluar dari asrama sendirian dan melewati lapangan yang gelap untuk pergi ke kamar mandi tersebut. Dia melewati lapangan tersebut dari pinggir. Mungkin sebetulnya tidak terlalu jauh, tapi sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding.
Lampu yang tertera hanya ada di depan kamar asrama dan di depan kamar mandi yang hendak ia tuju. Dia menuju lampu yang hanya terlihat di depannya tersebut. Ada 2 kamar mandi yang berhimpitan di pondok itu. 2 kamar mandi tersebut menghadap utara. Lalu ada sedikit tempat kecil di depannya yang biasa dia gunakan untuk mencuci baju para santri. Masuklah perempuan itu di kamar mandi sebelah timur. Dalam kamar mandi itu terdapat tembok yang menyekat antara satu kamar mandi ke kamar mandi satunya lagi. Lalu di tengah tembok yang membatasi 2 kamar mandi tersebut terdapat lubang yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Cukup untuk memindahkan sebuah benda berupa sabun, peralatan mandi, dan sebagainya. Sebelum masuk kamar mandi, perempuan itu mendapati ada seorang yang mandi di tengah malam mencekam itu. Di kamar mandi sebelahnya, di kamar mandi sebelah barat. Perempuan itu pun tak peduli. Ia langsung masuk dan buang hajat. Terpikir di benaknya, siapa yang mandi malam-malam begini? Tapi perempuan itu tetap fokus dengan apa yang dia lakukan saat itu. Bulu kuduk perempuan itu mulai berdiri satu sama lain. Piur, piur, piur. Suara air orang mandi itu tidak wajar. Sepertinya dia ingin buru-buru menyelesaikan mandinya. Dia mandi dengan cepat sekali. Entah berapa ember sudah yang dihabiskan. Waktu terus berjalan selama perempuan itu berdiam menyelesaikan hajatnya. Selama itu juga orang yang mandi tersebut mandi dengan sangat terburu-buru. Rasa takut mulai menyelimutinya. Saat hendak cebok, perempuan itu mengambil sabun dan melihat bak air yang ada di sana. Didapati, ternyata dia tidak sadar kalau gayung yang biasa untuk mengambil air itu tidak ada. Bagaimana caranya kalau gayungnya tidak ada? Akhirnya, dengan memberanikan diri perempuan itu dengan nada sebisa mungkin untuk meminjam gayung dari kamar mandi sebelah. Dan berkatalah perempuan tersebut, Hei, pinjam gayungnya dong. Seketika itu, orang yang mandi di sebelahnya langsung berhenti total. Tidak ada lagi suara cipratan air yang terdengar di sana. Lalu ada suara laki-laki yang keras, tinggi, lagi menggelegar menjawab permintaan dari perempuan tersebut. Jangankan gayung, kepala saja saya tidak punya. Seketika itu perempuan itu berlari keluar dari kamar mandi dan pergi menuju asrama sambil menjerit ketakutan. Sesampai di asrama, semua anak yang ada di pondok perempuan itu bangun dan terkaget mendapati salah satu temannya yang berjongkok menangis ketakutan. Para santri tersebut juga kaget karena temannya belum mengenakan celana. Didekaplah perempuan tersebut dengan rasa khawatir lalu ditanya kenapa. Tapi perempuan tersebut masih tetap menangis, terseduh-seduh. Cerita ini didapatkan dari salah seorang teman yang kakak perempuannya sendiri yang mengalami kisah ini saat berada di pondok tersebut dulu waktu masih di bangku SMA.
bagaimana menurut kalian? Apakah hantu gayung tersebut benar-benar ada? Masih beranikah kalian pergi ke kamar mandi sendirian pada malam hari?